Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, semester 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah, Siman Sekaran, Lamongan. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Sujati terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjewantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan agama Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam itu ada 2 macam. Yang pertama, dari tujuannya, yakni membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Yang kedua, dari isi pendidikannya, yakni ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. B. Pengembangan pendidikan Islam. Kajian-kajian historis menunjukkan bahwa sampai abad ke-19 pendidikan Islam dalam bentuk masjid dan pesantren masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat Indonesia. Pergeseran mulai terjadi pada masa penjajahan, sekitar tahun 1865. Masyarakat pribumi khususnya di Jawa disediakan model pendidikan yang dirancang berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan ini pada awalnya untuk mempersiapkan kalangan pribumi menjadi pegawai gubernur. Pola pendidikan yang diajarkan pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan ini sama sekali bukan merupakan penyesuaian terhadap sistem pendidikan Islam pada masa itu, tetapi malah lebih menyerupai sekolah-sekolah zending yang berkembang di wilayah Minahasa dan Maluku. Pemberlakuan pendidikan pribumi oleh pemerintah Hindia Belanda dapat dianggap awal dari dualisme sistem pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam tetap berjalan sesuai dengan karakternya dan secara tradisional menjadi andalan masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin. Sementara sistem pendidikan pribumi ala Belanda terus berkembang dan menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit pribumi yang mempunyai hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Dan dalam perkembangannya, dualisme pendidikan ini membawa orientasi wawasan masyarakat Indonesia yang terbelah sesuai dengan karakter masing-masing pendidikan yang ditempuhnya. Namun demikian, orientasi kaum terpelajar yang terlantar pendidikan ala Belanda secara politis lebih siap menangani masalah-masalah kenegaraan karena pola pendidikan sejak awal mempersiapkan mereka untuk menjadi tenaga-tenaga pemerintah. Kesadaran perlunya mengembangkan orientasi pendidikan Islam yang menyangkut masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi akhirnya muncul di kalangan kaum muslimin. Hal ini kemudian mendorong dilakukan penyesuaian pendidikan Islam kurikulum, kelembagaan, dan sistem pengajarannya. Upaya penyesuaian
Pendidikan Islam tersebut terbukti dengan perkembangan modern secara luas dilakukan baik di Minangkabau maupun di Jawa seperti oleh Muhammadiyah dan Jamiiyat Khair di Jakarta. Pengembangan pendidikan Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama dan selanjutnya mengembangkan orientasi pendidikan Islam yang menyangkut masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang kemudian mendorong dilakukan penyesuaian pendidikan Islam, kurikulum, kelembagaan, dan sistem pengajarannya. C. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat kita pahami dari hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam akan membantu terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Juga sebaliknya, keberhasilan pendidikan nasional secara makro turut membantu pencapaian tujuan pendidikan Islam. Sebab itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam oleh pemerintah dijadikan mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melalui proses penyusunan sejak tahun 1945 ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sampai tahun 1989. Tampaknya, undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Karenanya, masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan, maka semua di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikianlah bagaimana posisi pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, yang mungkin jadi pertanyaan adalah, mengapa sistem pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional? Secara konsepsional, sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sejalan atau paling tidak ada pertentangan dengan konsep dasar pendidikan Islam. D. Fungsi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit, fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dari rumusan tersebut tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting
Untuk itulah, maka pendidikan agama wajib diberikan kepada semua satuan jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Sekian pemaparan materi tentang pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.